Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayah sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat beriring salam tidak lupa kita panjatkan untuk Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Peningkatan mutu pendidikan dalam menggunakan aplikasi AI dalam proses pembelajaran di Yayasan Waslul Kulli yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah kita, Bunda Rusmaida SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari yang berbahagia ini kita berkumpul di ruangan yang sangat kita sayangi bersama, di mana tempat kita mendidik anak-anak kita. Adapun acara pada hari ini kita taja adalah peningkatan mutu pendidik dalam menggunakan aplikasi AI dalam proses pembelajaran di Yayasan Waslul Kulli. Sehingga dengan adanya pelatihan yang ditaja oleh sekolah hari ini bisa menambah wawasan lagi tentang penggunaan aplikasi yang ada di dunia sosmed. Jadi aplikasi yang kita belajar hari ini bisa kita gunakan dalam kita proses pembelajaran bersama anak-anak kita. Karena anak-anak yang kita didik sekarang adalah generasi Z, generasi milenial, yang mana memang mereka tidak jauh dari gadget, tidak jauh dari laptop. Jadi supaya kita jangan terlalu tertinggal dari mereka, sehingga kita juga harus paham selangkah dari mereka. Jadi hari ini semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sama-sama kita dengarkan nanti dari rekan-rekan kita ilmu yang kita dapatkan hari ini. Semangat! Semangat! Tepuk semangat! Dang dang dang, ding ding ding, dong dong dong, dang dang dang, ding ding ding, dong dong dong. Aha, aha, ma, aha, aha, semangat! Oke, cukup sekian. Kita harus semangat dalam pencapaian mutu kita hari ini. Sekian dulu. Kita mulai dengan membaca basmalah. Kita sampaikan kepada kepala sekolah kita. Selanjutnya acara yang ketiga adalah materi akan disampaikan oleh Bunda Siti Maskupa. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, pada bunda-bunda sekalian yang saya hormati, perkenankan saya di sini Bunda Siti Maskupa sebagai pemateri hari ini dalam acara peningkatan mutu pendidik dalam penggunaan aplikasi AI dalam proses pembelajaran di Yayasan Waslul Kulli. Baiklah, tanpa sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk membawakan materi kali ini. Baiklah, kita langsung saja mulai materi ya, ibu-ibu. Bisa dipersilakan untuk membuka laptopnya dan menyambungkan ke jaringan internet masing-masing. Baik, langsung saja. Materi kita hari ini adalah tentang memahami kecerdasan buatan AI atau Artificial Intelligence. Nah, apa itu AI? AI itu adalah kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu merupakan kemampuan mesin atau komputer untuk meniru cara berpikir, belajar, dan bertindak seperti manusia. AI memungkinkan sistem komputer melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Nah, jadi AI ini sangat ini ya, pada zaman sekarang ini sangat kita butuhkan karena itu menyerupai kecerdasan manusia. Nah,
Contoh-contoh AI itu ada banyak sekali. Di sini ada saya cantumkan contohnya seperti Google, Netflix, ChatGPT dan berbagai aplikasi lainnya. Ada juga aplikasi untuk pembelajaran secara online itu juga ada. Itu bisa membantu dalam hal peningkatan mutu pendidikan. Nah, rasanya kurang lengkap kalau kita hanya mengenal apa itu AI tanpa kita mengenalkan manfaatnya itu apa bagi kita. Itu ada yang bagi kesehatan. Nah, jadi AI itu bermanfaat sangat banyak sekali dalam berbagai hal apapun, termasuk dalam hal kesehatan, transportasi, pendidikan dan juga industri. Nah, dalam hal kesehatan ini di rumah sakit itu ada alat yang bisa mendiagnosis penyakit lebih cepat. Jadi itu pastinya akan membantu di dunia medis. Kemudian transportasi. Nah, sekarang mungkin pada beberapa negara yang sudah maju ya, ada mobil tanpa sopir. Itu juga karena kecerdasan AI. Nah, kemudian dalam hal pendidikan itu pembelajaran personal. Itu contohnya aplikasi belajar adaptif. Nah, begitu banyak sekali aplikasi untuk AI ini dalam hal pendidikan. Kemudian pada dunia industri itu ada otomatisasi pabrik dan robotika. Sekarang ini di pabrik-pabrik itu ya sudah menggunakan alat-alat yang sudah canggih. Itu tentunya pasti bakal mempermudah pekerjaan mereka, meningkatkan kualitas dan juga kuantitas. Nih, manfaat AI selanjutnya adalah peningkatan efisiensi, meningkatkan inovasi di berbagai bidang, mendukung pendidikan, kemudian membantu dalam penelitian kesehatan. Nah, jadi itulah tadi manfaat AI yang harus kita pahami. Banyak sekali ya manfaatnya, ibu-ibu. Itu AI bisa kita simpulkan AI itu sangat penting untuk kita pelajari. Nah, apa tidak ada dampak negatifnya? Jadi AI itu tidak hanya mempunyai dampak positif saja, tapi dia ada juga dampak negatifnya. Terutama apabila kita tidak menggunakannya dengan baik. Nah, yang pertama itu ancaman serius bagi lapangan kerja. Jadi AI itu memang bisa meningkatkan kualitas dalam hal dunia lapangan pekerjaan. Tapi nanti dengan adanya mesin-mesin yang cerdas itu bisa mengalahkan manusia. Jadi nanti manusia yang misalkan dalam hal menghitung ada lapangan pekerjaan yang seperti akuntansi dan sebagainya, nanti bahkan akan lebih sedikit nanti yang membutuhkan para ahli-ahli di bidang akuntansi itu sendiri karena sudah digantikan dengan AI. Jadi diserahkan saja ke AI itu sudah beres, tidak perlu lagi membutuhkan ahlinya sendiri. Nah, itu menjadi ancaman serius bagi lapangan kerja. Selanjutnya, ketergantungan berlebih pada teknologi. Dengan adanya AI ini sebenarnya bagus, tapi kita bisa mempunyai ketergantungan yang berlebih pada teknologi itu sendiri. Kita jadi malas dan menyerahkan semuanya pada teknologi. Kemudian resiko keamanan data dan privasi. AI ini juga ada mempunyai resiko keamanan data dan privasi kita. Kalau kita tidak bisa menjaganya dengan baik, maka itu akan bocor dan bisa diretas. Ya, itu sangat-sangat bahaya ya, ibu-ibu. Ya, kita harus hati-hati. Nah, selanjutnya ini juga berbahaya nih, menjadi alat manipulasi hingga kejahatan. Ini bagi orang-orang yang kurang bertanggung jawab, nanti bisa digunakan untuk hal-hal yang kurang baik. Nah, itulah tadi tentang dampak negatif dan juga dampak positif AI. Nah, ini kita bisa contohnya di Canva. Canva itu juga ada fitur AI-nya. Nah, Canva ini salah satu aplikasi yang sangat membantu kita dalam hal pendidikan. Misalnya ketika kita akan membuat
membuat apa namanya ya untuk pendaftaran tuh Bunda? Ya Google Form akan membuat presentasi juga. Terus dalam selebaran yang pendaftaran itu bisa juga banner, ya formulir. Pokoknya sangat banyak di sini dan juga sudah disediakan template-nya. Kita tinggal menyesuaikan. Terus Twibbon dan lain sebagainya. Tentu itu sangat membantu kita dalam dunia pendidikan. Betul Bapak, betul Ibu? Contoh satu. Oke, contoh satu kita akan membuat tentang ini ucapan bela sungkawa. Kan ada untuk misalkan ada orang tua wali mungkin yang meninggal, kita bisa mengambil template dari Canva ini, membuatnya di sini dan kita tinggal menyesuaikan nanti sama namanya dan lain sebagainya. Selain itu juga di misalnya ucapan Idul Fitri dari sekolah gitu kita bisa menyesuaikan, nanti tinggal kita menambahkan logo dan lain sebagainya. Ini ada, kalau kita perhatikan itu ada tulisannya bantu saya bikin gambar. Itu AI, nanti dia bisa membantu kita membuat gambar ya ibu-ibu ya. Terus bantu saya tulis draft pertama, itu juga sudah ada di Canva. Ya, nanti kalau misalkan kita membutuhkan fitur yang lebih lengkap lagi, maka kita harus berlangganan, jadi premium gitu, berbayar setiap bulannya gitu. Jadi untuk penggunaan Canva ini harus tersambung ke internet. Ya, alhamdulillah ini sangat memudahkan kita. Untuk tugas anak, contoh kita mencari tugas anak. Nah, kalau kita ingin mencari apa yang ingin kita cari, kita tinggal klik di kolom pencarian ya Ibu. Cari di konten Anda dan Canva ini ada tanda pencarian ini, tinggal kita ketikkan apa yang kita inginkan. Misalkan mau mencari apa Ibu-ibu? Topik kendaraan anak RA. Coba kita cari topik kendaraan anak RA. Nah, muncul kan ibu-ibu. Nah, ini sangat memudahkan kita. Tadi kita sudah cari topik kendaraan, kita setting kendaraan. Nah, ini topik kendaraan. Ya, LKPD ya. Tapi jangan khawatir, kita scroll aja ke bawah. Biasanya ada menyediakan yang masih gratis. Meskipun dia lebih sederhana bentuknya dari yang tadi. Ada yang seperti hitung-hitung, menghitung. Pokoknya tema yang kita inginkan kita bisa cari di Canva ini. Jadi sangat memudahkan kita ketika nanti akan memberikan materi kepada anak-anak murid kita. Ya Ibu-ibu. Apakah ada yang kurang jelas dari penjelasan tadi Ibu-ibu? Sangat bermanfaat. Ya, sangat bermanfaat ya Bu. Kita pakai ketika kita pembelajaran di kelas. Jadi sebelum kita masuk ke kelas kita sudah mempersiapkan semua, buka aplikasinya tersebut. Mantap. AI. Alhamdulillah. Kita bisa gunakan dengan sebaik-baiknya. Hitung jumlah kendaraan 1 sampai 10. Ini kita bisa langsung download atau kita sesuaikan dulu, boleh langsung download juga boleh, nanti bisa kita langsung print dan dikasih ke anak-anak. Sangat mudah Ibu-ibu. Sangat mudah. Cari gambar ikan bisa juga. Apa yang kita mau kita tinggal ketikkan saja. Kolase ikan. Banyak sekali di sini. Nah, bagus. Warnai batik. Boleh ini Bunda? Boleh mewarnai batik contoh. Ya, ini cara mendownloadnya. Kita klik saja sesuaikan template. Nah, kalau ini sudah sesuai, menurut kita sudah sesuai, kita bisa langsung download Bunda. Kalau kita mau menambahkan nama sekolah atau untuk memberi ruang pada nama anak, itu boleh juga kita sesuaikan di sini, bisa diedit. Kita tinggal mengeditnya. Nah, ini ada berapa halaman? Ini ada banyak. Kalau kita mau download, oh ini ada 1 sampai 6 halaman.
Kita mau download 1 sampai 6 halaman boleh, mau download halaman terpilih saja boleh. Tinggal kita sesuaikan. Kita mau download halaman berapa, Bun? Halaman 1 saja kita download. Nah, kalau kita mau download, klik pojok kanan bagian atas ya, Bunda. Ya, klik bagian pojok kanan atas. Ada di situ tulisannya bagikan. Nah, diklik. Di situ ada muncul unduh. Nah, itu kita klik saja. Unduh. Terus ada pilihannya. Nah, halaman 1 sampai 6 atau halaman 1 saja boleh. Kita tadi pilih halaman 1 saja. Oke, kita unduh. Selesai, baru unduh. Oke, kita tunggu prosesnya sampai terdownload. Terdownload, kita bisa langsung printnya. Ya, jaringannya alhamdulillah hari ini jaringannya bagus. Aman jaringannya, Bun? Tidak ada kendala. Jadi kita belajar AI ini juga tidak ada kendalanya. Google, kemudian ketikkan saja ChatGPT. Nah, jadi ChatGPT itu menerima perintah kita, apapun perintahnya, selagi dia bisa membuatkannya untuk kita. Misalkan malah tentang pendidikan ya, ibu-ibu. Satu makalah tentang pendidikan. Ya, kita tinggal menunggu. Ada rumusan masalahnya, tujuan penulisan, manfaat penulisan. Ya, seperti kita membuat itu. Kalau kita yang membuat, kita tentu perlu waktu 3 hari atau bahkan 4 hari dan seminggu. Kalau ini 1 klik aja udah langsung muncul semuanya. Ini sangat memudahkan, tapi bahaya juga ketika kita terlalu bergantung pada ChatGPT ini sendiri, ketergantungan pada AI. Udah langsung muncul ya, ibu-ibu. Ini bab 1 sudah selesai, bab 1 sangat cepat. Tidak ada 5 menit ya, ibu-ibu. Tidak ada. Mungkin 1 detik langsung muncul. Nah, yang penting jaringannya. Oke. Nah, kita kan sudah mencari ini tadi bab 1-nya, berarti kita tinggal mengcopy. Ini kita copy paste saja. Kita copy paste bagian bab 1 ini, kita copy sampai ke bawah, kita blok. Di manfaat penulisan kita copy. Lalu kita letakkan pada folder yang ingin kita copy di situ. Microsoft Word dokumen. Kita masuk ke situ, baru kita langsung copy paste. Bisa ya, ibu-ibu, langsung muncul di sini. Jadi ini akan memudahkan kita. Misalkan kita akan mencari bahan untuk mengajar, kita bisa juga minta kepada ChatGPT ini. Tapi kita juga tidak boleh menerima mentah-mentah. Kita harus menyaringnya dulu sebelum kita sampaikan kepada anak-anak. Sangat bermanfaat ya, ibu-ibu. Sangat bermanfaat. Mewarnai. Teknik mewarnai. Nah, kita bisa tanyakan teknik mewarnai itu di ChatGPT. Ini nanti akan dijelaskan. Oke, ini ya, Bunda, kita ketikkan saja, Bunda, yuk. Ini dia lebih senang juga kalau kita gunakan bahasa yang lebih bagus. Misalkan, halo ChatGPT yang cerdas, tolong jelaskan kepada saya bagaimana teknik mewarnai yang bagus. Jelaskan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Itu lebih mudah juga. Oke, sudah kita ketikkan, langsung muncul, tidak ada 2 detik. Ya, langsung muncul saat itu juga. Sudah muncul teknik mewarnai yang bagus. Nah, di situ dia menjawab, tentu berikut penjelasan teknik mewarnai yang bagus dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami. Ini ada teknik mewarnai yang bagus dijelaskan seperti teknik gradasi warna, teknik blending, teknik layering, teknik blok warna, kemudian teknik pointillis. Nah, di situ malah ditambahkan tipsnya oleh ChatGPT itu sendiri. Oke, itu ya Bunda. Oke Bunda, ada lagi yang ingin dicari tentang apa? Bunda Evi mungkin? Bagaimana cara agar anak itu bisa menghafal dengan cepat? Bagaimana cara agar anak bisa menghafal surah dalam Al-Quran dengan cepat? Nah, kita arahkan ChatGPT untuk menjelaskannya terkait metodenya dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami. Kita klik
Oke, langsung kita klik, langsung muncul. Proses sebentar. Kalau jaringannya bagus nih, biasanya langsung muncul. Sudah ada yang coba cari tadi? Ada cari Bun? Oh ya, tadi Bunda cari apa? Oh iya. Iya. Kalau gimana caranya bisa cepat baca Al-Quran dengan baik. Kemudian Bunda, apa lagi Bun? Metode tentang Oh, anak ya. bagaimana? Dari anak-anak. Kemudian Bunda Evi apa Bun? Ya, yang sama tadi. Oh iya, sama ya Bun. Jumpa Bun. Alhamdulillah. Kemudian Bunda A. Dapat Bun, mantap Bun. Oke, sudah langsung di copy sama Bunda. Oke, mantap. Oke, alhamdulillah. Itu materinya sangat-sangat bermanfaat ya Bunda bagi kita semua. Materi yang saya sampaikan hari ini semoga dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi kita semua, terutama dalam hal dunia pendidikan di Yayasan Wasul Kuli ini. Oke, baiklah ibu-ibu sekalian, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas hilaf dan juga salahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Terima kasih.